Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, arwah Ki Moralim Santoso. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditujukan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, arwah Ki Moralim Santoso. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, beberapa peristiwa kematian yang menyebabkan penderitaan dari keluarga yang ditinggal itu sempat dicatat di dalam kitab suci. Ada beberapa riwayat dalam kitab suci yang bisa kita simak, kita jadikan sebuah renungan dan pelajaran bagi kita. Yaitu yang pertama, seorang ibu mempunyai anak tunggal, anaknya mati. Bahkan karena kematian anaknya ini menyebabkan stres berat. Namun juga perlu kita ketahui dari pelajaran kitab suci ini, yang ditekankan di sini bukan dari bayi, bukan dari anak dari telah mati, setelah meninggal itu pergi kemana, ke alam mana. Namun yang ditekankan adalah sifat belum menerimanya ibunya, yaitu sudah tinggal mati oleh anaknya, sikap belum menerima. Namun lama-lama dijelaskan oleh Sang Buddha tentang kematian tidak bisa terelakkan kepada siapapun dan kapanpun, siapapun, tidak mengenal usia, tidak usah menunggu remaja, tidak usah menunggu tua, seseorang juga bisa mengalami kematian. Karena menyadari seperti itu, menyadari penjelasan Sang Buddha itu, bisa menerima penjelasan Sang Buddha itu, menerima, dan bahkan di dalam sisa kehidupannya digunakan untuk mengabdi agama, menjadi seorang biku dan akhirnya mencapai pembebasan. Kemudian cerita yang kedua yaitu Patacara. Ini sangat menyedihkan sekali. Mereka punya suami, punya anak 3 ya. Kemudian satu persatu keluarga-keluarganya juga mati. Orang tuanya mati karena kebakaran, karena hal-hal yang lain juga. Kemudian anaknya satu persatu juga berpisah dengan dirinya. Pada mulanya juga tidak bisa menerima, namun setelah menerima ajaran Sang Buddha, disadarkan oleh para biku, dijelaskan oleh Dhamma Sang Bhagawa, akhirnya bisa menerima. Karena memang kematian bukan saja mengenai seseorang, bahkan seorang suci, seorang Buddha pun juga harus tunduk pada hukum alam, yaitu hukum kematian. Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar dari seorang ibu namanya Wisaka. Wisaka itu mempunyai cucu yang banyak, bahkan anaknya saja sampai 10 orang. Bisa kita hitung berapa cucu kalau masing-masing anak itu mempunyai anak-anak, berapa cucu yang dimiliki oleh Wisaka ini. Ketika salah satu cucunya meninggal,
Wisaka ini juga stres berat, tidak bisa menerima. Kemudian Sang Buddha menjelaskan Dhamma, kalau misalnya cucumu itu mati satu persatu setiap hari, apa yang terjadi pada dirimu? Apakah kamu akan sedih terus? Dijawab, saya pun juga bisa menerima juga, karena kematian itu juga akan diterima oleh siapapun yang pernah dilahirkan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan selalu kita belajar Dhamma, dengan selalu kita membaca parita-parita suci, membaca suta-suta yang tadi sudah cukup banyak. Suta-suta yang kita baca tadi, khotbah-khotbah Sang Buddha yang kita baca tadi, itu dicatat sampai saat ini masih dipelihara, dirawat, diulang kembali oleh umat Buddha untuk jadikan satu pelajaran. Semoga dengan seringnya kita membaca parita-parita suci, lebih baik terjemahannya ditekankan sehingga betul-betul parita suci itu, khotbah Sang Buddha itu benar-benar bisa mencerahkan diri kita, sehingga apabila terhadap mempunyai permasalahan kehidupan, salah satunya berpisah dengan orang yang amat dicintai, itu sebagai obat yang mujarab untuk bisa menerima hukum kesunyataan ini. Demikian pula saat ini kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Setiap hari kita mendengar berita-berita kematian. Dulu awal-awal kita kaget sekali, terkejut sekali. Namun setelah setiap hari ada berita-berita kematian di lingkungan sekitar kita, kita pun juga bisa menerimanya. Karena penyebab kematian bukan saja karena faktor usia tua, namun juga salah satunya karena penyakit, karena virus, maupun karena hal-hal yang lain, juga sebagai salah satu faktor penyebab seseorang itu meninggal. Semoga dengan terlaksananya doa pelimpahan jasa pagi hari ini yang kita tujukan kepada arwah Ki Moralim Santoso dan keluarga telah mempersembahkan saji-sajian ini. Sajian-sajian ini adalah sajian yang terpilih sebagai ungkapan perhatian, sebagai ungkapan rasa terima kasih, sebagai bentuk memberikan bekal kepada orang yang telah meninggal. Semoga benar-benar diterima dan benar-benar terlahir di alam surga sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Kita ikhlaskan kepergian dari Ki Moralim Santoso. Semoga terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, akan menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat untuk menjemput arwah dari Ki Moralim Santoso menuju alam yang berbahagia dengan nenfok, dengan penuh penghayatan dan keyakinan arwah Ki Moralim Santoso berbahagia di alam surga Sukawati bersama Buddha dan para suci lainnya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Namo Amitabha. Namo
Namo